Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kita, kita di dalam keadaan sehat, sejahtera, damai yang daripada Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari Kamis yang baru ini tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bila kita mencari seseorang yang sangat kita kasihi, berarti ada memori yang sangat indah yang boleh kita ingat atas dirinya. Kalau kita masih mencari orang tua yang sudah lama tidak kita jumpai karena kerinduan yang sangat besar, berarti kita sangat mengasihinya. Demikian juga umat Tuhan yang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, itu karena kita sangat mengasihinya. Cara mengasihi Tuhan dengan mencari wajahnya, mencari wajah Tuhan, ini berarti bahwa kita tidak akan meninggalkan Dia, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Melalui firman Tuhan kita hari ini di dalam 2 Tawarik ini mau dijelaskan kepada kita bagaimana mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kesibukan yang menyapa kita. Banyak perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sulit membuat kita bertemu dengan Tuhan. Bahkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa dan tidak mampu bertemu dengan Dia. Melalui firman Tuhan kita hari ini diingatkan kembali kepada kita, orang-orang yang mencari wajah Tuhan adalah orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mau berubah menurut cara hidup Tuhan, orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang bertobat sehingga mereka mencari wajah dan mencari Tuhan. Sebenarnya di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan itu susah, sulit, sukar untuk ditemui? Ini yang akan menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika itu juga kita harus berbalik dari hal-hal yang jahat. Ketika kita mau mencari Tuhan, maka kita diajarkan untuk mendengarkan melalui firman Tuhan yang dari surga dan mengampuni, bahkan memulihkan kehidupan kita. Sehingga pertobatan sejati ada di dalam diri kita. Sehingga Tuhan hidup seturut dengan kehendaknya di dalam cara hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada yang rumit mencari wajah Tuhan. Tidak terlalu sukar untuk melihat kehadiran Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang omnipresent, yang hadir di mana saja, di dalam keadaan susah, di keadaan bahagia, di keadaan kesulitan, bahkan di keadaan sukacita sekalipun, Dia tetap ada bersama kita. Hanya saja wajah Tuhan sering samar kita lihat oleh karena perbuatan kita yang sering tidak berkenan di hadapannya. Perbuatan jahat kita, perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, dosa-dosa kita membuat wajah Tuhan tidak kelihatan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi
Dia hadir, berada di sisi kita. Hanya saja kita sukar melihatnya karena banyaknya kejahatan yang kita lakukan di hadapannya, yang mendukakan Tuhan atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita cari Tuhan, wajah Tuhan, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Bantulah orang lain, bantulah orang-orang yang susah. Berdoalah untuk orang-orang yang sukar dalam kehidupannya. Di situ kau akan melihat betapa Tuhan hadir dalam hati dan pikiranmu. Dan begitu juga, lakukanlah setiap saat perbuatan baik, karena Tuhan menjagamu. Tuhan ada di sisimu, melihatmu, memandangmu, bahkan memberikan kekuatan agar dimampukan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Mari mencari wajah Tuhan. Dia tidak sukar untuk ditemui, tetapi kita yang sukar untuk menemuinya. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan untuk segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Firman Tuhan mengingatkan kami banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kami sukar untuk melihat wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Kesibukan kami yang menjadi alasan, penderitaan kami yang sering menghambat kami untuk datang kepada Tuhan, bahkan seruan kami yang sering memanggil nama Tuhan tetapi tidak percaya. Hari ini Tuhan, kami mohon Tuhanlah yang mengubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, agar apapun yang kami lakukan, semuanya kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami dan tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin.